Bab 4304. Ini yang dikatakan hidupnya tidak bertahan lama lagi. Kalian harus berpikir dengan jelas, jika kita bertindak, tidak ada jalan kembali lagi. Dengan situasi saat ini, setidaknya kita akan kembali bebas beberapa hari kemudian, ujar Tetua Gao sambil mengerutkan kening. Tetua, aku berani menjamin bahwa dia pasti sudah dalam kondisi darurat. Jika kita menyerang, kita akan bisa menginjaknya dengan satu kaki untuk menghilangkan rasa malu sebelumnya, ujar Jerik dengan bersemangat. Apakah Tetua Gao tidak mengambil keputusan karena terlalu takut padanya? Saat melihat Tetua Gao yang tetap diam, ada dua kultivator yang tampak tidak senang. Aku takut padanya. Tetua Gao juga sangat marah. Meskipun dirinya benar-benar sedikit takut pada Erik, namun dia tidak mungkin menunjukkannya di depan dua bawahannya itu. Aku sedang berpikir demi keselamatan kalian, karena kalian. Saat melihat Jerik dan yang lainnya sudah mulai curiga, Tetua Gao akhirnya mengambil keputusan untuk bertindak. Jika dia masih tidak mengambil keputusan, mereka mungkin tidak bisa menahan diri dan bertindak sendiri. Hal itu akan merusak nama baik Tetua Gao. Tepat ketika mereka ingin bertindak, mereka seketika mendengar suara gemeretak yang sangat kuat dari pusat pulau terpencil itu. Brak! Tepat ketika Tetua Gao dan yang lainnya menoleh karena terkejut, mereka melihat seberkas cahaya menjulang ke langit. Itu merupakan cahaya yang sama, tetapi jauh lebih terang dan megah dari cahaya Reiki sebelumnya. Apakah itu? Tatapan beberapa orang itu tertuju pada cahaya Reiki tersebut dan mereka sedikit kaget. Segera setelah itu, gelombang udara yang kuat menyebar dari pusat pulau terpencil dan seketika menyapu segala arah. Sial! Salah satu gelombang udara yang dahsyat bergegas menuju daerah di mana beberapa orang itu kebetulan berada. Ketika aura ini bertiup ke arah beberapa orang itu, Jerik dan yang lainnya tidak merasa seperti angin bertiup ke arah mereka, tetapi seperti palu yang berat memukul tubuh. Itu membuat mereka kesakitan. Mereka kemudian mundur tanpa sadar, hingga tidak bisa berhenti sama sekali dan segera tiba di tepi tebing. Meskipun Tetua Gao memiliki kultivasi dua kegagalan fase penilaian dan kondisinya terlihat sedikit lebih baik, tetapi dia juga mundur 3 langkah dan rambutnya berserakan akibat tiupan udara itu. Dan ketika gelombang udara ini menghilang dan cahaya Reiki juga menghilang, beberapa orang yang masih dalam keadaan kaget itu segera melayang dan melihat ke area pusat cahaya tersebut. Saat ini, seluruh pulau terpencil sudah berantakan. Di setiap tempat yang dilalui Reiki, sejumlah besar pohon hancur dan menghilang, dan jurang yang dalam juga muncul di permukaan tanah. Ruang hampa juga terdistorsi dan berubah bentuk dan retakan kecil bahkan terbentuk di beberapa tempat, yang perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Pusat di mana Reiki meletus tadi adalah tempat iblis jahat itu berada. Itu benar, aku bisa merasakan aura pria itu dari aura ini. Dia tidak terluka, pasti tidak terluka. Melihat kekuatan yang menakutkan itu, gigi Jerik dan seorang pria bergemetaran, wajah mereka penuh ketakutan dan kedua kaki mereka melemas hingga hampir jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilatih oleh Erik, namun begitu aura itu meledak, beberapa Reiki yang menakutkan seketika melintasi setengah dari pulau terpencil dan bahkan menyebabkan mereka berdua terbang keluar. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Jika mereka berada di pusat ledakan tadi, mungkin tulang-tulang mereka sudah hancur lebur. Inilah yang kalian katakan bahwa dia terluka parah, tidak bisa bertahan lama dan bisa diinjak dengan satu kaki. Tetua Gao terlihat marah dan berteriak. Dasar, inilah yang kalian katakan bahwa hidupnya tidak bertahan lama dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika kondisi Erik sekarang dikatakan hanya tersisa satu napas terakhir, maka mereka bisa dikatakan sudah mati.
Mereka bahkan tidak bisa menahan sisa gelombang udara itu, tetapi masih ingin menyerang Erik. Mereka mungkin akan diserang sampai mati sebelum menyerang pihak lawan. Tetua, kami. Wajah Jerick dan pria itu memerah, seolah-olah ditampar berkali-kali dan mereka merasa canggung. Sudah kukatakan sejak awal, iblis jahat ini sulit dihadapi, tapi kalian tidak percaya dan bersikeras mengambil risiko. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Untungnya, ada perlindungan dari Tuan Besar Pemimpin, yang memberi kita kesempatan untuk merasakan kengerian dari sosok itu dulu. Jika tidak, kalian semua pasti sudah mati. Kita harus berhati-hati dalam melakukan segala hal, seperti aku yang membuat rencana sebelum bertindak. Jika masih bersikap ceroboh, bukankah itu sama artinya dengan ingin mencelakakan Sekte Sage? Setelah marah, Tetua Gao menekan rasa sukacita di hatinya dan menegur kedua orang itu. Sebelumnya, kepercayaan dari Jerick dan yang lainnya kepadanya mulai berkurang, tetapi sekarang dia telah membentuk kekuasaan diri sendiri. Meskipun Tetua Gao merupakan dua kegagalan dase penilaian, bagaimanapun semua kultivator Sekte Sage adalah kumpulan dari berbagai pelatihan tanpa partai. Maka dari itu, dia sebagai seorang tetua pun tidak benar-benar dipercayai semua orang. Saat ini adalah waktunya menunjukkan kecerdasan dan kemampuannya, serta kesempatan untuk mendirikan kedudukannya. Jerick dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bersalah, mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Satu sisi karena apa yang dikatakan Tetua Gao itu benar, satu sisi lagi karena mereka masih ketakutan. Aku paham bahwa kalian ingin berkontribusi untuk Sekte Sage dan memenangkan kemuliaan bagi pemimpin. Tapi, kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Jika bukan karena keserakahan kita sebelumnya, kita tidak akan penjaga bagi orang lain. Tetua Gao juga memahami cara mengendalikan bawahannya. Setelah memarahi mereka, dia segera berbicara dengan penuh makna. Kekuatan kita masih sangat lemah. Selain itu, ada iblis jahat yang menakutkan di daerah ini. Kita hanya bisa mengalahkan semua master dengan cara bergabung dengan ketua sekte. Tetua Gao menghela nafas. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dan menahan diri, bukan bertindak dan menghancurkan hidup kita sendiri. Tapi, kita tidak tahu di mana pemimpin kita berada, kata Jerick dengan tidak berdaya. Kita masih memiliki peluang. Setelah menyingkirkan iblis jahat ini, kita pergi menggunakan formasi teleportasi itu. Aku sudah berpikir dalam beberapa hari ini, formasi ini tidak akan digambarkan di sini tanpa alasan. Tetua Gao menggelengkan kepalanya. Mungkin itu adalah formasi teleportasi dari setiap wilayah tempat warisan ini. Pemimpin tidak ada di daerah ini, dia mungkin berada di daerah belakang formasi teleportasi itu. Jika kita bisa menemukan pemimpin, dengan teknik dewa yang dahsyat yang dimiliki pemimpin, meskipun bertemu dengan iblis jahat itu lagi, kita pasti bisa menaklukkannya. Tetua Gao mendengus dingin. Mata Jerick dan pria itu seketika berbinar saat mendengar kata-kata itu. Ini benar, mereka pernah menyaksikan kekuatan ilahi dari pemimpin, yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika tidak, mereka juga tidak akan begitu mudah bergabung dengan Sekte Sage. Membunuh orang seperti Erik benar-benar merupakan hal yang mudah dilakukan. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menahan diri. Untungnya, kalian tidak bertindak dan masih ada kesempatan bagi kita. Jadi, anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Baik. Saat melihat Jerick dan yang lainnya begitu patuh dan tidak berani membantah lagi, Tetua Gao merasa sangat senang. Dia sangat berterima kasih pada Erik si iblis jahat itu. Jika bukan karena Erik tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan mengejutkan Jerick dan yang lainnya, mereka tidak mungkin begitu patuh dan mendengarkan perintah Tetua Gao. Tidak disangka,
Aura energi kehidupan ini begitu agung, aku tidak sengaja mengoperasikan terlalu banyak. Di pusat pulau terpencil itu, setelah meledakkan Reiki sebelumnya, Erik menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Dengan adanya aura yang diberikan bunga pencerahan tersebut, cederanya pulih dengan cepat. Namun, karena tidak berhati-hati, energi kehidupan yang dibangkitkan terlalu banyak, yang hampir tidak terkendali dan merugikan diri sendiri. Bersambung.